bersyukur Tuhan, Engkau sungguh ajaib Tuhan Yesus bagi kehidupan kami. Engkau Raja yang disembah, Engkau Tuhan yang ditinggikan, Engkau hadir di tempat ini Bapa. Segenap hati kami memuji Engkau Tuhan, segenap jiwa kami bersyukur, bersuka karena-Mu Bapa. We worship You Lord, we worship Your holy name. Padamu-lah segala hormat, segala pujian, kekaguman hati kami Tuhan Yesus. Because of who You are, I give You glory. Because of who You are, I give You praise. Because of who You are, I will lift my voice and sing, Lord, I worship You because of who You are. Lord, I worship You because of who You are. Because of who You are, I give You glory. Because of who You are, I give You praise. Because of who You are, I will lift my voice and sing, Lord, I worship You because of who You are. Lord, I worship You because of who You are. Jehovah Jireh, my provider. Jehovah Nissi, Lord, You reign victory. Jehovah Shalom, my Prince of Peace. Lord, I worship You because of who You are. Lord, I worship You because of who You are. Because of who You are, I give You glory. Because of who You are, I give You praise. Because of who You are, I will lift my voice and sing, Lord, I worship You because of who You are. Lord, I worship You because of who You are. Because of who You are. Because of who You are, I give You glory. Because of who You are, I give You praise. Because of who You are, I will lift my voice and sing, Lord, I worship You because of who You are. Lord, I worship You because of who
Biarlah segala yang bernafas memuji-muji Allah kita, sebab Dia Raja yang berkuasa. Kau Raja yang baik Tuhan, Raja yang baik Yesus. Tak pernah Kau tinggalkanku Tuhan, dalam setiap musim hidupku. Tinggikan dirimu mengatasi langit, kebesaranmu Tuhan, mengatasi bumi. Tinggikan dirimu mengatasi langit,
kami. Shalom Bapak Ibu yang terkasih, berjumpa lagi kita di dalam ibadah online jam 7 pagi di channel YouTube Rock Balikpapan. Untuk minggu ini, di minggu terakhir di bulan Maret. Wow, sudah tidak terasa ya Bapak Ibu ya, kita sampai juga di bulan ini, yaitu di bulan akhir ketiga di tahun ini gitu ya. Jadi wow, nggak terasa waktu ini berlalu ya, nggak terasa. Dan ini minggu terakhir kita belajar tentang bagaimana kita dimurnikan. Setelah sebelumnya di bulan 2 kita masuk lembah decision, lembah untuk memutuskan, lembah ujian, ya kan? Kemudian ini kita masuk lembah pemurnian, di mana semakin dimurnikan kembali apa yang menjadi maksud Tuhan dalam kehidupan kita, gitu ya. Tapi sebelum kita mulai, mari kita berdoa bersama-sama ya Bapak Ibu. Tuhan Yesus yang baik, pagi hari ini kami datang kepadamu Tuhan dengan segala rasa syukur. Kami mengasihi Engkau, kami mencintai Engkau Tuhan. Kami tahu kami punya Allah yang luar biasa, yang selalu sayang sama kami, yang mencintai kami, yang mengasihi kami. Bahkan kami nggak bisa ukur Tuhan betapa hebat Engkau, betapa luar biasa cintamu bagi kami Tuhan. Pagi hari ini kami mau mendengar apa yang menjadi isi hatimu bagi kami Tuhan Yesus. Urapi hamba-Mu yang akan menyampaikan kebenaran firman-Mu. Biar apa yang keluar dari mulut hamba ini adalah hikmat ilahi, bukan hikmat hamba sendiri. Sucikan dan kuduskan tubuh, jiwa, roh, lidah, bibir hamba, hati hamba. Tuhan, biarlah semua untuk kemuliaan nama-Mu saja Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus. Berdoa juga buat setiap jemaat-Mu yang mendengarkan di mana saja lewat channel ini. Mereka juga Engkau urapi, hatinya adalah tanah yang lembut yang siap mau ditanam benih firman Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Baik, kita sampai ya, tadi saya sudah sampaikan bahwa kita sampai di penghujung di bulan Maret. Dan judulnya memang The Valley of Refining. Dan kalau Bapak Ibu suka judul, saya langsung saja to the point aja, judulnya adalah dimurnikan gitu kan. Kenapa dimurnikan? Karena ternyata banyak orang Kristen hari ini hidup dalam kehidupan yang tidak sepenuhnya sesuai dengan apa yang Tuhan maksud gitu. Kenapa begitu? Karena sering bercampurnya antara keinginan pribadi dengan keinginan Tuhan. Nah, ini yang cukup menjadi persoalan sebenarnya di masing-masing orang Kristen. Ketika apa yang menjadi kehendaknya dia itu tidak sesuai dengan kehendak Tuhan. Atau kebalikannya, kehendak Tuhan itu tidak sesuai dengan kehendak dia. Kenapa begitu? Karena begini Bapak Ibu. Setiap kita memang diciptakan Tuhan dengan kehendak bebas, ya kan? Kita tahu sama-sama. Dan Tuhan tidak memaksa hal itu. Tapi ketika kita mulai mempercayai dia, memberikan hidup kita sama Tuhan, berarti dengan kata lain, kita pun menaruh iman kita yang benar terhadap Tuhan. Dimana gini, kehendak kita harusnya begini, harusnya selaras dengan kehendak Tuhan. Itu maksud saya. Ketika kita memutuskan untuk percaya sama Yesus, kecuali memang kita tidak percaya Yesus, kita bisa hidup sesuka hati kita bisa hidup dengan kehendak kita bisa melakukan apa saja yang menurut kita baik. Ya, menurut kita baik. Nah, persoalannya kan di sini. Baik itu belum tentu benar. Nah, itu makanya kita kan percaya Yesus gitu loh. Saya percaya Yesus, karena saya percaya Yesus maka saya menaruh hidup saya, menaruh kehidupan saya sama Yesus. Nah, ketika menaruh kehidupan saya sama Yesus, nah itu proses yang terjadi. Benturan-benturan yang terjadi antara keinginan saya sebagai seorang Denny Kriswandi pribadi, dari seorang pria berusia 42 tahun yang punya anak 3, punya istri 1, punya usaha. Saya punya keinginan-keinginan sendiri gitu. Yang mana gini, itu mimpi-mimpi saya gitu. Itu desire-nya saya, mimpi-mimpi saya. Nah, kalau ini mimpi-mimpi saya, kalau saya percaya sama Yesus, harusnya mimpi-mimpi saya itu selaras dengan apa yang Tuhan mau. Harusnya.
Karena apa? Saya menenggelamkan diri, tertanam, berakar di dalam Yesus. Nah, ketika saya tertanam dan menenggelamkan diri dan berakar di dalam Yesus, berarti saya menyerahkan kehidupan dan mimpi-mimpi saya kepada Yesus. Supaya apa? Supaya kehendaknya Yesus yang jadi. Nah, karena kalau sudah kehendaknya Yesus yang jadi, maka gini, saya lebih percaya bahwa gini, meskipun saya berdoa dijawab sama Tuhan tidak, itu adalah sebuah jawaban yang baik buat saya. Lagi ya, meskipun ketika Tuhan menjawab doa saya dengan bilang, Den, jawaban doamu adalah tidak, itu adalah jawaban yang terbaik. Nah, di sini persoalannya. Makanya kenapa kita bilang, ayo kita masuk dalam lembah penderitaan, yuk kita masuk dalam lembah permurnian. Supaya apa begini Bapak Ibu. Ketika kita percaya sama Yesus, itu berarti itulah yang dimurnikan. Apa yang dimurnikan? Keinginan kita yang mau kita paksa. Gitu. Karena susah. Kita mau paksa keinginan kita sama Tuhan, nggak bisa. Bukan kita yang ngatur Tuhan. Lagi ya, bukan kita yang ngatur Tuhan, tapi Tuhan yang ngatur kita. Dalam artian begini, percayalah kalau Tuhan yang atur, semuanya pasti akan baik-baik saja. Semuanya pasti akan aman-aman saja. Nah, kira-kira begitu pendahuluan yang saya ingin bawakan kepada Bapak Ibu semua. Karena buat saya akan rumit kita belajar dimurnikan kalau kita tidak mengerti dulu kepada siapa kita percaya. Kalau kita tidak mengerti dulu identitas kita. Kalau kita tidak mengerti dulu sebenarnya kita hidup untuk siapa dan bagi siapa. Nah itu loh. Itu yang jadi persoalan kadang-kadang di hidup kita. Cukup berat sebenarnya memikirkan hal ini karena saya tahu ya tadi kita semua punya keinginan masing-masing kan. Termasuk saya pun sampai detik ini punya keinginan masing-masing. Tapi saya mau belajar. Jadi gini, saya selalu percaya lah. Saya setiap mengajar seperti ini kan saya selalu percaya bahwa firman Tuhan itu pedang bermata dua. Saya pun mengalaminya gitu. Bahkan sudahlah dari lembah decision yang di awal tahun itu sampai ini bulan 3 ini sudah banyak sekali ujian-ujiannya, sudah banyak banget pemurniannya, dibakarnya gitu ya. Nah, mari kita baca dulu ayatnya 1 Petrus 1 ayat 7. Aduh ini ayat bagus banget ya. Baca pelan-pelan ya Bapak Ibu ya. Maksud semuanya itu ialah untuk membuktikan kemurnian imanmu yang jauh lebih tinggi nilainya daripada emas yang fana, yang diuji kemurniannya dengan api, sehingga kamu memperoleh puji-pujian, kemuliaan, dan kehormatan pada hari Yesus telah menyatakan dirinya. Perhatikan dengan baik ya. Maksud semuanya itu, apa semuanya itu? Penderitaan itu. Penderitaan itu. Apa penderitaan itu? Penderitaan itu adalah bertemunya antara kehendak kita dengan kehendak Tuhan. Itu menderita Bapak Ibu. Kok bisa dibilang itu menderita? Iya dong, contoh. Sederhana aja. Saya lagi sakit hati sama Richard ini yang lagi syuting saya misalnya. Ya kan? Kehendak Tuhan adalah saya harus mengampuni Richard. Ya kan? Kehendak Tuhan adalah saya seharusnya mengampuni Richard. Tapi buat saya, Richard lagi nyakitin saya ini. Richard lagi nyakitin saya. Kalau Richard lagi nyakitin saya, kalau kehendak saya, ya udahlah. Udah gak usah temenan lagi lah. Peduli amat gitu dengan Richard. Kalau perlu delete Richard dalam kehidupan kita. Dalam kehidupan saya maksudnya. Itu kehendak saya. Tapi kalau kehendak Tuhan enggak. Kadang bahkan saya disuruh memberkati Richard. Ya kan? Balas kejahatan dengan kebaikan. Itu kan seperti menaruh bara api. Nah itu loh. Itu kan menderita. Itulah yang saya bilang menderita. Nah, membuktikan apa? Kemurnian imanmu. Nah, ini yang kita mau belajar sama-sama. Kemurnian di sini itu akar katanya dokimion, yaitu berakar dari kata dokimazo. Ini bahasa Yunani ya. Yang artinya gini, menguji untuk membuktikan keaslian. Nah, fokusnya, nih perhatikan, fokusnya bukan pada penderitaan lagi. Tapi gini, kualitas iman yang keluar sesudah mengalami penderitaan. Kualitas itu harusnya, nih perhatikan, lebih dari emas. Nah, saya membaca sebuah artikel gitu. Seorang pendulang emas dan kemudian dia meleburkan emas. Butuh sekitar 3000 derajat Celcius untuk meleburkan sebuah emas gitu kan. Atau bongkahan emas. Sampai emas itu
mencair. Dan kemudian muncul tuh mineral-mineral yang lain. Nah kalau kita lihat itu sudah jadi kerak, biasanya hitam-hitam. Nah kenapa hitam-hitam? Ya karena mineralnya bukan emas. Nah di artikel itu dituliskan, emas yang baik setelah didulang atau setelah dimurnikan, bukan didulang ya maaf ya, kalau didulang itu kan diayak ya. Tapi setelah dimurnikan, ditempa, dimasukkan ke dalam tungku, itu adalah emas yang baik. Itu adalah seperti apa? Emas yang bisa membuat kita bercermin atas emas itu. Jadi kita bisa bercermin sama emasnya. Perhatikan ya, kita bisa bercermin sama emasnya. Nah, di sini saya mau mendarat. Mendaratnya gini Bapak Ibu. Kalau kita dimasukkan ke dalam tungku penderitaan, yang keluar dari tungku penderitaan itu harusnya adalah gini. Hidup kita ini bercermin atau cerminannya adalah Yesus. Wah, mulai mengerti kan kenapa si Petrus sampai pakai analogi emas. Gitu loh. Dan di situ ditulis lebih dari emas. Harusnya iman kita lebih dari emas. Jadi ketika kita mengalami tekanan, ketika saya dikonfrontasi sama Richard seperti saya cerita tadi, harusnya yang keluar adalah Yesus di dalam diri kita. Ya, Yesus yang keluar di dalam diri kita. Nah, makanya secara rohani dimurnikan itu adalah gini, iman yang disaring. Disaringnya dari mana? Dari ego, dari ambisi, ya ego kita, ambisi pribadi, dari ketergantungan pada dunia, dari motivasi yang tersembunyi. Di sini Bapak Ibu, ini yang saya bilang tadi. Kita kalau punya iman yang murni, nggak ada sisi kitanya, nggak ada gini. Saya mau pakai bahasa yang lebih sederhana. Nggak ada sisi kedagingannya kita. Tapi roh yang di dalam kita yang keluar, yang muncul, yang murni, iman yang murni. Gitu. Nah, makanya saya gini, saya mengambil sebuah statement seperti ini Bapak Ibu. Ketika kita percaya dan beriman, harusnya kita percaya Yesus. Lagi ya, harusnya kita percaya Yesus. Kenapa kita percaya Yesus? Ya kalau kita masih percaya sama apa yang Yesus buat, pelan-pelan ya. Kalau kita masih percaya sama apa yang Yesus buat, berarti iman kita nggak murni. Kenapa? Karena bisa jadi kita lagi menduga-duga saja. Kira-kira kayaknya begini deh Tuhan Yesus. Oh maka saya beriman seperti itu. Atau yang sederhana. Saya kasih yang sederhana deh. Bagaimana iman yang tidak murni itu. Iman yang tidak murni itu kadang-kadang begini Bapak Ibu. Bapak Ibu lagi ngelihat mobil yang Bapak Ibu inginkan. Kemudian Bapak pegang mobilnya. Terus Bapak Ibu bilang, dalam nama Yesus mobilnya jadi milik saya. Itu iman yang salah. Itu iman yang tidak murni. Karena apa? Please, Bapak Ibu harus mengerti ini. Berimanlah pada Yesus. Berimanlah pada firman-Nya. Nanti kita belajar sama-sama. Oke, sekarang kita masuk dulu. Kenapa dimurnikan? Nah, pelan-pelan aja Bapak Ibu ya. Kenapa kita dimurnikan? Yang pertama adalah membuktikan apakah kita punya iman yang benar. Ini yang mau saya masuk. Lagi ya, membuktikan bahwa kita punya iman yang benar. Apakah ada iman yang salah? Adalah. Apa iman yang salah? Lihat yang saya tulis. Iman yang tidak berdasarkan atas firman Tuhan. Gitu. Jadi apa? Roma 10 ayat 17. Jadi iman timbul dari pendengaran dan pendengaran oleh firman Kristus. Nah kalau saya bilang tadi di awal. Beriman yang benar adalah beriman pada Yesus. Apakah firman Tuhan itu Yesus? Nah saya coba. Ini pertanyaan menarik ini. Apakah firman Tuhan itu Yesus? Iya dong, pada mulanya adalah firman. Ya kan? Dan firman itu Allah sendiri. Ya kan? Jadi kalau kita mau percaya dan beriman pada Yesus, itu sudah Roma 10 ayat 17. Jadi iman timbul dari pendengaran dan pendengaran oleh firman Kristus. Makanya saya bilang tadi, kenapa ketika kita menumpang tangan mobil yang kita inginkan, itu adalah iman yang salah. Karena dasar firmannya apa? Itu maksud saya, kenapa salah? Dasar firmannya adakah? Adakah di ayat Alkitab? Kamu kalau ingin mobil, sebut nama mobilnya baru ditumpang tanganin. Enggak ada.
Nggak ada. Firman Tuhan itu aduh bagus banget Bapak Ibu. Dia mengatur hidup kita tuh sangat detail. Itu saya percaya. Dia mengatur kehidupan kita sangat detail. Makanya gini. Ada kata menarik dari Roma 10 ayat 17. Jadi iman timbul dari pendengaran. Perhatikan kata-kata pendengaran. Pendengaran, ya. Firman yang lain bilang begini. Firman-Mu adalah pelita bagi kakiku. Lagi ya. Firman-Mu adalah pelita bagi kakiku. Ya, saya mau coba pelan-pelan nih ya. Perhatikan baik-baik. Kalau iman timbul, kenapa iman tidak timbul dari penglihatan? Lagi ya. Kenapa tidak? Jadi iman timbul dari penglihatan membaca firman. Enggak. Di situ ditulis. Jadi iman timbul dari pendengaran dan pendengaran oleh firman Kristus. 2 kali dia tulis. Pendengaran atas firman Kristus. Oke. Contoh sederhana. Saya mau tanya. Bapak Ibu pernah ketemu orang buta kan? Pernah lihat orang buta kan? Bener enggak? Nah, sekarang pertanyaan saya. Bagaimana cara dia tahu arah jalan? Bagaimana Bapak Ibu tahu dia jalan misalnya dari Pasar Baru sampai BP? Bagaimana dia tahu? Jalan itu sampai di Balikpapan Permai. Apa yang diandalkan sama dia? Saya kasih tahu ya. Apa yang diandalkan sama dia? Telinganya. Telinganya yang diandalkan. Ya? Ngerti ya? Telinganya yang diandalkan. Ketika telinganya yang diandalkan berarti ini firman relate. Kita nggak bisa lihat apa yang terjadi 1 jam kemudian. Kita nggak bisa lihat apa yang akan terjadi 5 tahun lagi. Saya nggak bisa tahu kehidupan saya 5 tahun lagi. Saya nggak bisa tahu kehidupan saya 10 tahun lagi. Saya nggak bisa tahu bahkan nanti setelah saya ambil tag video ini, apa yang akan terjadi sama hidup saya. Saya nggak bisa tahu. Tapi saya bisa tahu apa yang terjadi di masa depan saya lewat saya mendengar firman yang saya baca setiap hari. Berkata-kata atas firman sehingga firman itu timbul terngiang-ngiang di telinga saya dan saya menaruh percaya atas apa yang saya perkatakan dari firman itu. Makanya clear, ini benang merah dari firman itu adalah pelita bagi kaki. Karena apa? Kita nggak bisa lihat di sana. Jauh ke depan sana nggak bisa lihat. Tapi kita bisa dengar firman bilang bahwa masa depan kita cerah penuh harapan. Bahwa kita mendapat tempat di bangsa-bangsa. Bahwa kita apa? Anak cucu kita tidak akan meminta-minta. Itu kan firman yang kita baca setiap hari dan kita dengar. Ini yang kita tahu. Meskipun saya tidak melihat, tapi kita percaya. Gitu, itu iman yang benar. Makanya saya mau kasih tahu, ini iman yang sejati. 1 Petrus 1 ayat 8. Ayat ke-8-nya. Ayat ke-8-nya. Dari ayat 7 yang tadi ya, ayat ke-8-nya. Baca pelan-pelan ya. Sekalipun kamu belum pernah melihat dia. Melihat siapa? Yesus. Ya, melihat Yesus. Namun kamu mengasihinya. Sekarang saya tanya, kita pernah lihat Yesus? Enggak. Kita tahu Yesus dari mana? Dengar. Saya cerita tentang Yesus. Dengar, Pak Herol cerita tentang Yesus. Dengar dari bapak-bapak rohani kita yang terdahulu. Yang menurunkan cerita tentang Yesus. Kita dengar. Tapi kita tidak pernah lihat Yesus, ya kan? Tapi apa? Kamu percaya dia. Sekalipun sekarang kamu tidak melihatnya, kamu bergembira karena sukacita yang mulia dan tidak terkatakan. Gitu loh. Wow. Semoga dapat sesuatu ya. Ya. Semoga dapat sesuatu ya. Ayat 9-nya keren. Bilang gini. Karena kamu telah mencapai tujuan imanmu, yaitu apa? Keselamatan jiwamu. Nah, nyambung ini tadi sama soal penderitaan, soal kehendak sendiri. Kenapa? Jiwa yang sehat itu terhubung dengan Tuhan. Dah, clear. Jiwa yang sehat itu menaruh percaya sama Tuhan. Clear. Bukan kehendak sendiri, bukan keinginan sendiri. Kenapa sih kita banyak bermasalah, baper-baper? Ya kan? Kecewa sana, kecewa sini. Nggak suka ini, nggak suka itu, nggak suka orang ini, nggak suka. Kenapa? Ya itu. Jiwanya tidak terhubung. Bagaimana mau selamat jiwa kita? Terhubunglah dengan Tuhan. Punya iman yang benar. Iman pada Yesus. Wah. Saya harap Bapak Ibu mengerti. Ya. Ada sebuah peristiwa yang menarik. Di Markus 9 ayat 22 sampai 24.
kita waktu take video ini, saya baca ini ayat bacaan harian beberapa minggu. Mungkin sebulan dari video ini akan tayang gitu ya. Dan ayatnya tuh cerita tentang ini. Cerita seorang pria yang punya anak, perhatikan ya, yang punya anak kerasukan setan. Kemudian ini yang terjadi, perhatikan, ini yang terjadi. Murid-muridnya berusaha untuk berdoa, murid-muridnya berdoa, mengusir setan yang ada di dalam tubuh anak itu. Tapi tidak sembuh. Setannya nggak keluar. Ya, setannya nggak keluar. Ya, perhatikan peristiwa ini. Setannya nggak keluar. Maka datang Yesus. Nah, kemudian ceritalah ini si orang sama Yesus. Perhatikan ya. Ayat 22. Dan seringkali roh itu menyeretnya ke dalam api. Jadi bayangkan, roh itu betul-betul luar biasa yang ada di anak itu. Nyeret anak itu ke dalam api ataupun ke dalam air untuk membinasakan. Lihat statementnya dia nih. Sebab itu jika engkau dapat berbuat sesuatu, tolonglah kami dan kasihanilah kami. Kelihatannya benar kan? Tapi perhatikan yang saya garis bawahi. Jika engkau dapat. Kesannya tuh begini. Bukan kesannya, memang ini yang terjadi. Yang terjadi itu adalah begini. Dia sudah melihat, perhatikan ya. Dia sudah melihat bahwa murid-muridnya tidak bisa mengusir roh yang ada di dalam anak itu. Dia sudah melihat ini. Nah, begitu Yesus datang, karena dia sudah melihat, maka timbul keraguan-raguan. Jika engkau dapat. Wah. Aduh. Saya pikir semoga ini menjadi pewahyuan buat Bapak Ibu semua. Bahwa memang kita hidup karena percaya. Lagi ya, saya mau bilang ya. Firman Tuhan ya, saya mau garis bawahi dan garis tebal. Kita ini hidup karena percaya, bukan karena melihat. Ayat 23 deh, ayat 23. Yuk kita baca ayat 23. Jawab Yesus. Nih, baca ya pelan-pelan ya. Jawab Yesus. Katamu jika engkau dapat. Jadi gini, bayangin. Si Yesus membantah statementnya dia. Katamu jika engkau dapat. Langsung dia bilang, tidak ada yang mustahil bagi orang yang percaya. Wah, keren banget. Clear ya, kita hidup karena percaya bukan melihat. Yesus bilang, kamu kok ragu-ragu? Imanmu kok ragu-ragu? Gitu loh. Lihat jawaban orang si ayah ini, ayat 24. Segera ayah itu berteriak sama Tuhan. Aku percaya, tolonglah aku yang tidak percaya ini. Waduh. Come on. Seberapa hari ini Bapak Ibu mengalami pergumulan Bapak Ibu, saya nggak tahu apa yang Bapak Ibu alami karena saya juga punya pergumulan yang luar biasa. Dan hari-hari ini saya coba bilang, Tuhan tolonglah aku yang tidak percaya ini. Tidak percaya sama firman-Mu. Tidak percaya sama perkataan-Mu. Tolong aku Tuhan. Roh Kudus, biarlah kasih karunia-Mu memampukan hatiku untuk percaya sepenuhnya sama apa yang Engkau bisa buat, Tuhan Yesus. Aku percaya Tuhan, aku percaya sama Engkau. Gitu. Percaya sama Yesusnya. Gitu. Apa yang Yesus buat? Kehendak-Mu saja yang jadi Tuhan, bukan kehendak saya. Nah, beda kan? Kehendak Yesus aja yang jadi, bukan kehendak saya. Gitu loh. Itu yang membuat, wah, saya semakin sayang sama Yesus itu karena apa? Karena saya percaya gini, saya percaya bahwa Yesus tidak pernah kasih yang buruk dalam hidup saya. Saya percaya Yesus selalu kasih yang terbaik dalam hidup saya. Meskipun kadang-kadang saya ngerasanya kayaknya gini deh Tuhan, kayaknya gitu deh Tuhan. Tapi ketika saya menyerahkan dan coba memurnikan iman saya dengan bilang, biar jadi kehendak-Mu saja Tuhan. Wah, itu beda banget. Ya. Nah, jadi perhatikan ya. Berimanlah kepada Yesusnya, berimanlah kepada Kristus. Nah, kata beriman pada Kristus itu dibaca pistis eis Kriston, yang berarti iman kepada Kristus. Kata eis itu berarti masuk ke dalam, terarah kepada Yesus, melekat kepada Yesus. Jadi artinya gini, iman sejati adalah penyerahan diri kepada pribadinya, bukan sekedar percaya bahwa ia bisa melakukan sesuatu. Enggak.
tapi menyerahkan diri kita. Menyerahkan keinginan kita. Menyerahkan kekhawatiran kita. Sekali lagi saya mau bilang, saya sudah beberapa kali sharing firman dan saya selalu bilang begini, Pak, Bu, kita nggak bisa tangking kekhawatiran kita. Makanya saya nggak mau, makanya kenapa kita disuruh hidup dengan mendengar bukan melihat, karena apa yang kita lihat itu selalu membuat kita khawatir. Saya dosa Bapak Ibu saya, apa yang saya lihat itu membuat saya khawatir gitu. Karena ini membuat saya khawatir, ya sudah buyar. Berarti saya tidak menyerahkan diri. Tapi gini, berusaha menolong diri saya sendiri dengan pikiran saya. Nah itu yang terjadi, yang sering terjadi. Gitu. Jadi ayo, kekhawatiran tidak bisa ditangking. Tapi firman Tuhan bilang begini, serahkanlah kekhawatiranmu pada Tuhan. Jadi saya memilih untuk menyerahkan kekhawatiran saya sama Yesus. Saya percaya. Ketika saya menyerahkan kekhawatiran saya sama Yesus, maka saya percaya dengan iman saya dengan firman yang bilang begini, biarlah jadi kehendak-Mu Tuhan di bumi seperti di surga. Wah. Itu kita percaya banget sama Sang Raja. Yesus namanya. Jadi perhatikan ya, kerajaan Allah itu bukan tentang fasilitas kerajaan lah. Bukan tentang Yesus bisa kasih apa dalam hidup kita. Kerajaan Allah itu adalah tentang Yesus sendiri sebagai Sang Raja. Ya, ketika orang lebih mencintai berkat daripada raja, ini tidak enak nih saya ngomong ini. Ketika orang lebih mencintai berkat daripada raja, itu menjadi bentuk halus dari penyembahan berhala rohani. Hati-hati. Kesannya rohani. Tapi kita fokus sama apa yang Yesus buat. Bukan sama yang menjadi kehendaknya. Karena kehendaknya, saya mau bilang ini, selalu kreatif untuk setiap masalah yang Bapak Ibu hadapi. Untuk setiap masalah yang Bapak Ibu hadapi, selalu jawaban Tuhan kreatif. Tidak sama. Lagi saya ngomong ya, tidak sama. Makanya jangan fokus sama yang gini. Dulu Tuhan nolongnya begini. Enggak. Saat ini atau nanti apapun masalah yang kita hadapin, itu kita harus lihat apa yang menjadi kehendak Tuhan. Karena Tuhan kreatif, maka percayalah sama Yesusnya. Jangan percaya sama apa yang Dia bisa buat. Tapi kita percaya sama Yesusnya. Iman sejati bukan percaya bahwa Yesus bisa melakukan sesuatu untuk saya. Iman sejati adalah percaya kepada Yesus sekalipun Ia tidak melakukan apapun untuk saya. Keras ini. Iman sejati adalah percaya kepada Yesus sekalipun Ia tidak melakukan apapun untuk saya. Saya lagi bergumul di sini dan saya lagi percaya ini. Lagi menghidup ini dalam kehidupan bisnis saya. Terutama bisnis ya. Pelayanan juga. Saya percaya ini bahwa saya lebih percaya Yesus. Entah yang terjadi di sekeliling saya, hiruk pikuk yang terjadi di saya, lebih percaya Yesus. Sudah. Saya nggak peduli dengan apa kata orang. Saya lebih percaya apa kata firman Tuhan sama hidup saya. Lagi ya. Saya lagi tidak peduli apa kata orang tentang kehidupan saya, tentang apapun. Saya lebih percaya sama firman. Tentang firman, bicara apa tentang kehidupan saya, bicara apa tentang masa depan saya. Karena saya tahu, saya lagi menaruh hidup saya, menyerahkan hidup saya secara total kepada Yesus. Maka saya membuat statement ini. Punya Yesus, cukup. Oke? Nah, yang kedua. Ya kan? Kalau yang tadi kita punya iman yang murni, iman yang benar, bukan iman membuktikan iman yang murni. Nah, yang kedua adalah memperoleh kemuliaan. Lihat ya, ayat 1 Petrus 1 ayat 7 tadi. Sehingga kamu memperoleh pujian, kemuliaan dan kehormatan pada hari Yesus Kristus menyatakan dirinya. Kemuliaan di sini, perhatikan. Dalam bahasa Ibrani itu adalah doksa. Kemuliaan itu adalah gini. Diakui dan dibenarkan oleh Allah. Bahasa gampangnya gini. Saat ini mungkin orang meremehkan kita, seperti saya bilang tadi. Mungkin orang ngomongin kita yang gak jelas. Mungkin orang merendahkan kita. Mungkin ketika saya bilang gini, saya memilih, oke, saya mengampuni Richard. Kayak tadi ilustrasi tadi, saya mengampuni Richard. Orang lain mungkin bilang, bodoh kamu. Saya memberkati Richard. Orang lain mungkin bilang, aneh kamu. Ya kan? Ketika saya memberi berkat sama Richard, mengucapkan berkat sama Richard misalnya. Terus orang lain bilang, gak jelas kamu. Sudah. Nggak usah didengar yang begitu. Nanti, kapan? Ketika Yesus datang,
Dia akan bilang begini. Allah sendiri yang akan bilang, ini milikku, ini benar, ini setia. Ingat ya, bukan orang yang berseru Tuhan, Tuhan yang masuk dalam kerajaan Allah. Perhatikan ini. Hanya Dia yang melakukan kehendaknya. Mengampuni Richard, memberkati Richard, mengucapkan berkat atas Richard, memberi sesuatu buat Richard meskipun dia jahat sama saya. Bukankah itu melakukan kehendak Tuhan? Itu yang dibilang 5 perempuan bijak. Nyambung semua itu Pak, Bu. Itu nyambung semua. Gitu. Nah, saya mau selesai di sini. Sekarang bagaimana kita dimurnikan? Ya, bagaimana kita dimurnikan? 1 Petrus 1 ayat 23 sampai 25. Ya, ayatnya tetap di 1 Petrus 1, enggak kemana-mana. Karena kamu telah, perhatikan ya, kita pelan-pelan ya. Karena kamu telah dilahirkan kembali bukan dari benih yang fana, tetapi dari benih yang tidak fana. Oleh apa? Perhatikan. Oleh firman Allah yang hidup dan yang kekal. Sebab semua yang hidup adalah seperti rumput dan segala kemuliaannya seperti bunga rumput. Rumput menjadi kering dan bunga gugur. Perhatikan, tetapi firman Tuhan tetap untuk selama-lamanya. Dan inilah firman yang disampaikan Injil kepadamu. Tidak ada jalan lain. Kita mau dimurnikan, pakai firman. Biarlah setiap firman yang kita baca itu jadi benih di hati kita. Baca sampai telinga kita dengar. Perkatakan sampai telinga kita dengar. Sampai kita menaruh percaya. Kemudian jadi iman dan benih itu di dalam hati kita bertumbuh. Dan kita mulai percaya sepenuhnya sama Tuhan. Seorang teman komsel minggu ini ngomong sama saya. Bagaimana caranya kita dimurnikan? Gimana caranya kita supaya percaya penuh sama Yesus hari-hari ini? Apa tipsnya? Saya cuma bilang, hadapi aja masalahmu, kemudian taruh percayamu sama Tuhan. Nggak ada jalan lain. Kita memang harus terlatih menghadapi masalah. Terlatih menghadapi masalah lewat apa? Lewat kita melakukan firman setiap hari. Udah nggak ada jalan lain. Latihlah dirimu beribadah. Latihnya lewat apa? Lewat kita menghadapi setiap pergumulan dan masalah kita. Lewat apa? Firman yang kita percaya. Apa sih yang menjadi kegagalan orang Kristen hari ini? Satu aja. Punya firmannya, tapi nggak percaya penuh sama firmannya. Kegagalan orang Kristen hari ini adalah punya firman, tapi tidak percaya sama firmannya. Kenapa tidak percaya sama firmannya? Perhatikan ya. Karena dia lebih melihat keadaan sekitarnya daripada mendengar firman itu dan menaruh percaya sama firman itu. Ya. Makanya ini bagus banget ini. 2 Korintus 4 ayat 7 sampai 10. Tetapi harta ini kami punyai dalam bejana tanah liat, supaya nyata bahwa kekuatan yang berlimpah-limpah itu berasal dari Allah, bukan dari diri kami. Dalam segala hal kami ditindas. Oke, kita ditindas, ngadapin masalah ya, namun tidak terjepit. Kami habis akal, namun tidak putus asa. Kami dianiaya, namun tidak ditinggalkan sendiri. Kami dihempaskan, namun tidak binasa. Kami senantiasa membawa kematian Yesus di dalam tubuh kami, supaya kehidupan Yesus yang menjadi nyata di tubuh kami. Lihat, ayat ini dimulai dengan sebuah frase begini. Harta ini, apa sih harta ini? Kekuatan kita ini loh. Kekuatan yang kita punyai yang diberi sama Tuhan Yesus. Yang namanya kasih karunia itu juga ada di dalamnya. Disimpannya di mana? Di bejana tanah liat. Di mana begini? Begini Bapak Ibu. Namanya bejana tanah liat itu fragile. Gampang pecah. Nah kenapa disimpan di situ? Karena ini dengar. Supaya kita bergantung penuhnya sama Tuhan Yesus. Bukan sama dengan kekuatan kita sendiri. Ya, saya akhiri ini dengan sebuah statement. Punya Yesus cukup. Mari tenggelam bersama Yesus, berakar dalam Yesus. Tenggelam dalam firman-Nya, berakar dalam firman-Nya, menaruh percaya sama firman-Nya, menyerahkan kekhawatiran kita sama Yesus. Maka Dia Yesus yang saya sembah dan Bapak Ibu sembah akan menerbitkan terang kita seperti fajar di pagi hari. Janjinya tepat pada waktunya dan sesuai dengan kehendaknya. Dalam nama Yesus. Amin. Baik Bapak Ibu yang terkasih, kita berdoa sama-sama. Izinkan saya berdoa buat Bapak Ibu semua sebelum kita memberikan persembahan ya.
kita berdoa. Bapa yang baik, kami bersyukur untuk firman-Mu yang luar biasa pada pagi hari ini. Kami percaya penuh sama Engkau Yesus. Kami mau menyerahkan segala kekhawatiran dan apapun yang lagi kami hadapi hari ini Tuhan kepadamu. Karena kami tahu Engkau Allah yang luar biasa. Allah yang begitu mengasihi kami apa adanya. Bukan karena ada apanya kami, tapi Engkau mengasihi kami secara pribadi kami Tuhan Yesus. Dan kami bersyukur Tuhan, materaikan firman-Mu, biar kami terus bertumbuh di dalam-Mu Tuhan. Dan benih firman yang ada di dalam diri kami itu terus bertumbuh dan berbuah. Sehingga kami semakin serupa dengan Engkau Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus. Sebentar kami akan memberikan persembahan Tuhan. Engkau menyucikan dan menguduskan persembahan yang ada di tangan kami Tuhan. Untuk kami berikan lewat QR Code Tuhan. Biarlah persembahan ini menjadi dupa yang harum juga bagi Engkau Tuhan, karena ini adalah wujud kami mengasihi dan mencintai Engkau Tuhan. Kami memberi bukan karena kami ingin diberkati, tapi kami percaya kami sudah diberkati Tuhan. Sucikan dan kuduskan persembahan ini Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Bapak Ibu yang terkasih, Bapak Ibu semua bisa memberikan persembahan dengan scan QR Code di layar ini. Baik, kita akan selesai ibadah pada pagi hari ini. Mari arahkan hatimu sama Tuhan. Kita berdoa bersama-sama, terima berkat dari Tuhan. Percayalah bahwa ini kehendak Tuhan dalam kehidupan Bapak Ibu semua. Percayalah adalah kehendak Tuhan bahwa Bapak Ibu semakin naik dan tidak akan turun. Diberkati keluar masuk Bapak Ibu semua. Bahkan mulut Bapak Ibu berkuasa. Mari katakan sama saya bahwa apa saja yang saya buat dengan kedua tangan saya ini pasti berhasil, sehat, dan beruntung. Lagi taruh iman di situ. Apa saja yang saya buat dengan kedua tangan saya ini pasti berhasil, sehat, dan beruntung. Taruh iman di situ. Apa saja yang saya buat dengan kedua tangan saya ini pasti berhasil, sehat, dan beruntung. Tuhan memberkati dan melindungi Bapak Ibu semua. Tuhan menghadapkan wajahnya kepada Bapak Ibu semua, berikan kasih karunia. Menyinari wajahnya kepada Bapak Ibu semua, memberikan shalom, damai, dan sejahtera. Sehingga Bapak Ibu semua berlimpah-limpah pengharapan dari sekarang dan sampai selama-lamanya. Yang percaya sama-sama bilang, amin. Tuhan Yesus memberkati. Sampai bertemu minggu depan.